Kita semua pasti udah nggak asing lagi lah ya sama yang namanya bantuan sosial atau bansos. Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa tujuan akhirnya? Apakah bantuan itu cuma buat sekedar nyambung hidup? Atau jangan-jangan ini bisa jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya kita mengubah bantuan yang sifatnya sementara jadi semacam batu loncatan menuju kemandirian? Ini tantangan besarnya loh, mengubah orang yang tadinya menerima bantuan jadi penggerak ekonomi yang berdaya. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Jadi dilema soal bantuan sosial ini udah jadi pemikiran lama. Di satu sisi, bantuan itu kan penting banget ya, benar-benar dibutuhin. Tapi di sisi lain, ada resiko ketergantungan kalau nggak dikelola dengan benar. Serba salah kan? Padahal prinsipnya jelas banget, bantuan itu seharusnya jadi jaring pengaman yang justru mendorong seseorang buat bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Masalahnya, model yang lama itu seringnya cuma berhenti di ngasih uang tunai, nggak selalu bisa menyelesaikan akar masalahnya. Jadi, apa dong solusinya? Dan dari sinilah muncul sebuah gagasan yang inovatif banget namanya Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar program baru ya, tapi ini adalah sebuah perubahan cara pandang, sebuah paradigma baru dalam menyalurkan bantuan sosial, khususnya di tingkat desa. Terus, apa sih sebetulnya Koperasi Merah Putih ini? Gampangnya gini deh, ini adalah lembaga ekonomi yang dibentuk pemerintah di level desa. Misinya itu satu, mengubah bansos dari yang tadinya cuma bantuan biasa jadi alat buat memberdayakan masyarakat dan bikin ekonomi desa jadi lebih makmur. Nah, misi besarnya tadi dipecah jadi 3 tujuan yang super jelas. Pertama, mastiin bantuan itu nyampe ke sasaran dengan cara yang lebih produktif. Kedua, dan ini nih yang jadi intinya, mendorong para penerima bantuan buat jadi mandiri. Dan yang ketiga, dampaknya harus kerasa ke seluruh desa, ekonomi lokalnya jadi makin kuat. Oke, idenya keren, tapi gimana cara kerjanya di lapangan? Gimana ide besar ini diterapin secara nyata di desa-desa? Nah, disinilah letak perubahan fundamentalnya. Jadi, langkah pertamanya itu simple tapi krusial. Setiap keluarga penerima manfaat atau KPM itu nggak cuma dapat bantuan, tapi mereka juga wajib jadi anggota koperasi. Ini penting banget karena artinya mereka bukan lagi sekedar objek pasif yang nerima bantuan, tapi mereka jadi subjek aktif, jadi bagian dari sebuah ekosistem ekonomi. Perbedaannya kelihatan banget di sini. Kalau sistem lama, kan bantuan itu dikasih dalam bentuk uang tunai. Ya bebas mau dibelanjain apa aja, di mana aja. Risikonya, ya kita tahu lah ya, kadang penggunanya jadi kurang tepat sasaran. Nah, di sistem baru, uang tunai itu diubah jadi kupon. Kupon ini cuma bisa dipakai buat beli kebutuhan pokok di gerai koperasi yang ada di desa itu. Efeknya, wow, ini ada dua. Pertama, meminimalkan penyalahgunaan. Kedua, yang nggak kalah penting, uang bantuan itu jadi berputar di dalam desa itu sendiri, nggak lari keluar. Jadi ini bukan cuma soal mengubah cara belanja ya, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal mengubah pola pikir. Tujuannya adalah membawa setiap anggota dari posisi penerima menjadi individu yang berdaya secara ekonomi. Dan puncak dari semua perjalanan ini disebut graduasi mandiri. Coba deh ingat-ingat istilah ini, karena ini adalah jantung dari keseluruhan program. Ini adalah garis finish, tujuan akhir bagi setiap KPM. Lulus atau graduasi di sini artinya apa sih? Artinya, keluarga tersebut udah sampai di titik di mana mereka nggak lagi butuh bansos buat hidup. Mereka udah benar-benar diberdayakan, bisa naik kelas secara ekonomi, dan bahkan punya kemampuan buat ngebangun usaha mereka sendiri. Inilah kemandirian yang sejati. Kerennya lagi, efeknya itu nggak berhenti di satu keluarga aja. Ini kayak efek domino. Ketika makin banyak individu yang berdaya, dampaknya bahkan menyebar ke seluruh komunitas. Ini sama aja kayak membangun fondasi ekonomi desa dari dalam, dari akarnya. Nah, kutipan ini ngerangkum visinya dengan sempurna. Koperasi itu bukan cuma jadi toko atau tempat penyaluran bantuan. Bukan, tapi dirancang untuk jadi pusatnya, jadi jantung dari semua kegiatan ekonomi di desa. Ujung-ujungnya, ini akan memperkuat ketahanan desa itu sendiri. Perjalanan seorang anggota di dalam sistem ini juga jelas banget tahapannya. Dimulai dari yang paling dasar, pakai kupon buat belanja kebutuhan. Simple. Lalu, begitu mereka siap, mereka naik ke tahap 2, di mana sebagai anggota mereka bisa dapat akses ke modal usaha. Dan yang paling penting, di tahap 3, mereka nggak dilepas gitu aja. Koperasi bakal ngasih pendampingan biar usaha mereka bisa tumbuh dan berkelanjutan.
Dan yang bikin model ini kuat adalah karena ini bukan inisiatif satu pihak aja. Ini tuh hasil kerja bareng, hasil sinergi tingkat tinggi antara dua kementerian kunci. Kementerian Sosial yang ngurusin bantuannya, dan Kementerian Koperasi yang ngurusin pemberdayaan ekonominya. Kolaborasi inilah yang jadi mesin penggeraknya. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Model Koperasi Merah Putih ini memang dimulai dari skala kecil, dari satu desa, satu keluarga. Tapi coba bayangin, kalau ini berhasil, ini bukan cuma tentang mengentaskan kemiskinan. Ini tentang membangun fondasi ekonomi bangsa dari unit terkecilnya, dari desa. Pertanyaannya sekarang, untuk kita renungkan bersama, bisakah pendekatan bottom up seperti ini benar-benar menjadi kunci untuk ketahanan ekonomi bangsa kita di masa depan? Menarik buat dipikirin.